alhamdulillah la asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu fi ardi was samai wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamul anbiya'i sallallahu alaihi wa ala alihi salatan daimatan ila yaumi liqa'ih. Allahumma salli ala nuril anwar wa sir asrar riyadil aghyar wa mitahi bil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhtar alaihi al-athhar ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'du. Keadaan bangsa Arab sebelum Islam. Halaman 16. Orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu kebiasaan orang-orang Arab itu menyembah berhala. Itulah orang-orang yang menyekutukan Allah disebut orang-orang musyrik ini. Syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Syirik menyekutukan Allah. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Jadi syirik artinya menyekutukan syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Perbuatan yang menyekutukan Allah, syirik, menduakan Allah. Nah, orang yang menyekutukan Allah disebut dengan musyrik. Itu satu orang musyrik. Kalau jamak, kalau banyak musyrikin atau musyrikun. Nah, ini anak dua badak, sikok musyrikun, sikok musyrikin. Kalau serik? Lain lagi serik Oh enggak lah, ngomong sirik. Sirik bukan sirik, serik. Beda itu. Jadi serik itu bahasa kita, serik. Serik, iri, dengki. Apa lagi? Kan, serik, iri, dengki, hasud, hasad, SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Itu namanya riak. Namanya apa? Iri. Serik. Gampang obat sakit serik itu. Gampang. Sebab orang yang kita serik itu tidak lepas dari dua. Orang yang kita serik itu tidak lepas dari dua. Ada orang yang kita serik itu calon min ahlil jannah. Calon penghuni surga. Yang kita serik itu mungkin dia adalah calon penghuni surga. Ngapain kita nak serik calon penghuni surga? Atau yang kita serik itu mati kaget bakal masuk neraka. Apa lagi? Ngapa nak serik ni? Jadi yang kita serik itu tak lepas dari dua ini. Mungkin dia calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Kita tak boleh serik dengan calon penghuni surga, apalagi nak serik dengan calon penghuni neraka. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat, kama ta'kulun narul hatab." Awas kamu, kata Nabi. Jangan ada sifat dengki. Karena dengki itu dapat membakar kebaikan, memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Jadi kalau ada sifat syirik dalam dada kita ini, maka seluruh kebaikan-kebaikan yang pernah kita amalkan, yang pernah lakukan, itu bakal dimakannya oleh sifat syirik itu, sifat iri, sifat dengki. Seperti api membakar kayu bakar. Pernah ada api itu kenyang?
Misalnya terjadi kebakaran, tak salah disiram. Kaget dia tu kalau kenyang, berhenti dewek. Dah kata, dah kenyang-kenyang. Nama itu juga kebaikan yang ada di diri kita ini. Kalau kita ada sifat iri sama orang, jadi kalau misalnya tetangga kita diberi oleh Allah karunia, diberi Allah nikmat, kita segi, iri, sudah habis kebaikan kita. Kita solat, kita puasa, kita zikir, kita baca Quran, kita sedekah, kita ada majlis taklim, kita salawatan, kita melakukan amal yang lainnya. Habis dimakani oleh sifat iri itu. Nah, kemudian kenapa kita nak iri? Yang nunjuk karunia itu siapa? Nah, kita galak tak? Karunia itu galak tak? Ngesik tak? Nah, minta kepada yang ngasihnya. Yang ngasih itu adalah Allah. Ya minta juga, ya Allah, sebagaimana kau tunjuk nikmat itu, karunia itu kepada si anu, aku mintanya juga ya Allah. Nah. Jadi apa? Misalnya kawan tetangga beli mobil. Oh, serik dah. Beli mobil ya. Nah, kau tu serik apa? Iya, serik nak minta. Cuma berfikir dulu, untuk apa mobil, rumah buruk. Nak beli mobil apa nak mana rumah? Dua-duanya Ustaz. Ya sudah minta. Tapi kau bujang, nak bini tak kau? Kau nak beli mobil, nak bini? Ya, berbini mau beli mobil juga. Nak minta. Ada. Lengkap, minta lah kalau. Ada. Cuman berkacau dulu, amal kau tu apa dia? Jadi jangan sekedar minta, amal kita ni sesuai dah. Ibarat main ni, minta gaji besar. Minta gaji besar. Ya boleh bah, minta gaji besar. Cuman tamatan apa kau? SMP kelas 2 berhenti. Nak minta gaji becak profesor gitu. Berpak weh. Nah, jadi disesuaikan, permintaan itu disesuaikan dengan amal kita, perbuatan kita. Nah, jadi sebelum kita minta, beramal dulu. Zikirlah dulu, baca Quranlah dulu, sedekahlah dulu, banyak-banyak solat sunat dulu, puasa sunat tu. Nah, lah banyak baru. Nah, baru lemah. Ini begawi belum nak minta. Belum begawi nak minta gaji. Jadi kita ni kadang-kadang malu sama Tuhan. Malu. Hadirin, panjang cerita sikit lagi. Jadi keadaan orang Arab sebelum datangnya Islam, mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Itu orang-orang musyrik. Mereka menyembah patung-patung dan menganggap patung-patung itu suci, menganggap patung-patung itu sebagai Tuhan. Padahal patung-patung itu dibuat dewek. Coba, arti Tuhan itu apa? Definisi Tuhan. Definisi Tuhan itu apa? Definisi Tuhan. Zat yang menciptakan, sang pencipta. Jadi yang namanya Tuhan itu yang menciptakan, yang membuat, itu Tuhan. Lama mana Tuhan tadi nak nyiptakan, justru dia itu lagi dibuat. Mana dia nak nyiptakan alam semesta ini? Tuhan itu yang berhala patung itu lagi dibuat. Yang buatnya siapa? Yang nyembahnya. Mestinya yang patung itu nyembah dia, karena dia sang pencipta. Nah, iya, kau nyembah aku, Tung. Akan aku nyipta ke kau. Jadi Tung kau nyembah aku. Ini terbalik. Dia nyembah patung ini. Patung itu dibuatnya. Sudah dibuatnya. Disembahnya. Dianggap sebagai Tuhan, sang pencipta. Nah, yang hebat lagi Sayyidina Umar bin Khattab. Patung itu dibuatnya dari kumo. Nah, iya.
digawaknya berjalan. Tengah jalan sangu habis. Ngawasi Tuhan tu. Perut lapar. Alang lemaknya Tuhan ini. Ayo Tuhan disembahnya, habis disembahnya dimakannya. Dimakan pertama tangannya, kakinya, tahi kepalanya. Habis Tuhan disembahnya, habis disembahnya dimakannya. Nah, itu tadi kan. Kenapa? Karena akal itu tidak berjalan. Akal lah. Tidak ada nur. Jadi akal tu tidak ada nur, itulah sesat. Wong pelaku-pelaku maksiat, pelaku-pelaku kejahatan, berfikir tak mereka melakukan kemaksiatan itu? Berfikir tak? Ha? Berfikir tak ada basing-basingnya. Wong maling motor berfikir tak? Tak ada basing-basingnya. Bakal ketahunan tak? Bakal ditangkap wong tak? Bakal ditunuh wong bunuh. Let's fikir. Sudah tu dia tu ngawak apa? Ngawak kunci tu. Kunci ni pas dah, cocok dah itu kan? Kita tengok di video itu CCTV tu yang rekaman di video misalnya. Dia naiknya dulu kan? Lagi dia pagaknya lagi. Itu kan berfikir dia tu. Nah cuman otaknya tu tak kata nur. Otaknya tu yang berfikir tu. Karena tak kata nur hanya dalam kegelapan, dalam kesesatan. Itulah dia berfikir memiliki kejahatan. Jadi semua orang yang akan melakukan kejahatan dia berfikir dulu. Sekalipun orang tu nak mabuk atau berjudi atau nak berzina. Ada ngintip dah, ada ngingok tak nak berzina. Fikir. Kayak tahunan aku kepuk wong. Nah, masih fikir. Tapi berfikir dia tu akal itu tak ada nur. Nah, kita dimohon kepada Allah agar akal kita ini, otak kita dinjuk nur. Jadi berfikir itu arahnya yang ke positif. Jadi kalau ke positif sikap baik. Setiap kali dia berbuat sesuatu, Allah tu marah tak? Allah marah tak? Tak ada marah Allah. Habisnya, bakal marah Allah. Tinggalnya. Kalau ragu-ragu, marah tak? Caknya tidak. Caknya marah. Marah. Tidak. Mulai dia bingung. Maka dia datang kepada ulama. Itu namanya otak itu, akalnya sudah ada nur. Jadi, dia setiap kali berfikir, yang dipikirkannya itu adalah Allah tu redha tak? Allah redha tak? Allah marah tak? Jadi kalau Allah marah tak? Allah marah tinggal. Allah redha tak? Tinggal habis. Ketika seorang sahabat dalam perang, dia sambil makan kurma. Ya Rasulullah, kalau aku ni kaget meninggal dalam perang ini, di mana tempat aku? Kata Nabi, surga. Maka dia makan kurma. Besar kapur kurma. Tapi rasa cak lama dan habisnya. Langsung dimuntahkannya kurma tu. Dia maju. Tang-ting, orang kafir mati. Tang-ting, hanya dia yang terkapal. Allah redha tak? Allah redha. Yang penting Allah redha. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Siti Sarah dengan anaknya Ismail di Hijaz, di kota Mekah. Waktu itu belum ada Kaabah, belum ada air Zam-Zam, belum ada sumur-sumur, belum ada tanah tandus bae, padang pasir. Kata Nabi Ibrahim, wahai Sarah, di sini tempat kau bersama putra kita Ismail. Terkejut Siti Sarah. Kata Siti Sarah, ya Ibrahim, apakah kau tega meninggalkan kami di tempat ini? Di tempat tidak ada makhluk, tidak ada kehidupan, tidak ada makanan, minuman ini. Diam Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, aku nak tanya. Apakah ini perintah Allah? Benar, sudah. Kalau ini perintah Allah, tinggalkanlah. Tinggalkanlah. Tak usah kau hirau lagi. Karena ini perintah Allah. Pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini Allah tu dulu kena itu akal kita ada nur.
Untuk apa kita bakal banyak dapat duit, bakal banyak untung ini. Tapi Allah marah. Untuk apa? Nah, itu akal bagus. Jadi seperti yang kita memanfaatkan waktu untuk solat, waktu untuk taklim. Jadi sesibuk apapun kita ada waktunya untuk ibadat. Nah, berarti akal kita itu ada nur. Tapi kalau kita sudah tak lagi menghiraukan keadaan kita, tak hirau. Pokoknya yang penting aku senang, kata urusan. Nah sudah, itu menunjukkan berarti otak kita itu sudah gelap. Nah itulah kejahatan yang terjadi. Pelaku kejahatan pintar-pintar kalau ada gini, bukan ongok-ongok picak siapa tawaduk pintar-pintar kalau itu. Tukang ngebom itu pintar tak? Pintar. Ada. Yang maling, yang online itu, ada. Apa? Nah, pintar pula lo. Kau pacak budi kau hacker kan? Nah, pacak ngalihkan apa itu? Rekening itu. Om pintar itu. Ada. Om pintar. Orang ahli kalau yang bikin apalah ya, bom itu kan kejahatan buat kejahatan. Pintar kalau itu. Itu kamu tuh galak nonton film spy jadi tahu. Bandit itu pintar kalau dengan komputer. Oh. Apalah dia sebagai pelaku kejahatan mesti dia pelaku kebaikan mesti ini. Tapi kalau otak itu tidak ada nur situ. Nah, jadi otak ini akal ini adik tergantung siapa pemiliknya. Nah, itu. Sama seperti duit. Duit itu kan tergantung siapa yang megangnya. Ya kalau megang duit ini macam jemaah macam budi boleh. Duit punya budi ni mungkin aku rasa mungkin tiap pengajian kita martabak kayak model yakin aku budi ni. Tak tabak hal saya agak sate ni Ustaz nak makan apa malam minggu ni Ustaz? Coba kita nasi kendang pula ni malak ni nasi kendang. Cuman kalau buntu dah baca. Cuman ada kan kalau duit kan? Ada tak? Niat tu? Ada tak? Ada tak? Ada. Ya. Nah itu tadilah. Jadi nikmal mal piyadi soleh, sebaik-baik harta itu harta yang dipegang oleh orang yang soleh. Nah, mesti kita ni berduit gala mestinya. Kalau mesti gala, pelapor ini mungkin tak ada main ini. Mungkin dah sudah berubah. Mungkin lah tinggi lagi. Mungkin lah dibikin apa lagi. Nah, kalau kita banyak duit, karena buntu tadi sudah ada apa ada jadilah. Sekarang ini banyak masih duit itu dipegang oleh orang-orang KP atau Islam juga, cuman Islam masih mabuk. Islam Sontoloyo. Nah, jadi cuman sedikit wong soleh yang megang duit. Yang jahat lagi dulunya wong soleh waktu buntu. Waktu buntu wong soleh sudah berduit, dah soleh lagi, jadi salah. Banyak juga. Oh, waktu buntu, oh ya Allah, kalau aku berduit pastilah aku tiap kali pengajian metukan makanan. Sehingga malaikat tu kesian nian. Oh, siang malam malaikat doa ke dia, ya Allah, berduit kelah hamba kau ni, ya Allah, murahkan luas. Allah Maha tahu. Sudahlah. Tapi kalau kesungguhan doa malaikat ni, dah lanjut. Nah, benar nian. Berubah. Jika sama ustaz nak ciran lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Tak usut lagi. Ngapa? Ustaz minta sumbangan kakek. Nah. Itu kan cerita itu bukan cerita baru dari dulu cerita itu. Siapa sahabat Nabi siapa namanya? Sa'labah. Bahkan sebelum zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Musa, siapa? Korun. Nah, zaman ini siapa Zaman kita ni siapa? Nah, mungkin ada dulu waktu buntu gaji di masjid tak berduit berubah. Tiko jalan lagi berubah.
Padahal duit itu al-malu zillun za'ilun. Harta itu adalah bayangan yang sebentar lagi akan hilang. Duit, berapa lama tangan kita? Set. Nah, kantong. Coba kantong kita nih. Ada tutupnya tak? Katik. Ngapa kantong katik tutup? Masuk metu. Apa dia katik isi? Masuk metu. Nah, itulah masuk metu. Jadi kalau ada alhamdulillah, kalau ada katik alhamdulillah. Cuman beda alhamdulillah binikmati tatimus sholihat itu waktu ada duit, waktu buntu alhamdulillah kulli hal. Nah, jadi kalau alhamdulillah binikmati tatimus sholihat berarti banyak duit itu. Alhamdulillah ala kulli hal buntu ya. Nah, jadi kalau menyenangkan hati kita, itu baca hamdalahnya alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ini menyenangkan hati. Kalau nyusahkan hati, alhamdulillah ala kulli hal. Contoh lagi, ada orang datang bayar utang. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi kalau orang datang nagih utang, alhamdulillah ala kulli hal. Nah, jadi hadirin, orang Arab sebelum datang Islam mereka menyembah berhala sehingga mereka disebut sebagai seorang musyrik. Kemudian kebiasaan mereka ialah membunuh anak. Membunuh anak perempuan mereka karena takut kemiskinan dan kelaparan. Ini laki-laki. Membunuh anak perempuan. Sebab mereka itu takut anak perempuan mereka itu membawa sial, membuat malu keluarga. Jadi, nah ini hadirin perhatikan. Kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam itu yang dibunuh anak laki-laki. Karena Fir'aun ini pernah mimpi. Hadirin. Dia melihat dalam mimpi itu kerajaan ini terbakar. Maka dia datanglah atau manggil tukang ramal mimpi. Seluruhnya mengatakan akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan kau ini. Nah, maka dia memerintahkan pengawal-pengawalnya, algojo tentang-tentangnya untuk mendatang setiap kampung agar membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Nah, waktu itu kan lahirlah Nabi Musa. Nah, kesusahanlah maknya nih. Nah, kau mak mano anakku ininya, Musa ini. Maka atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat adegan menyarankan, mengusulkan supaya anak itu dikanyutkan di sungai Nil. Nah, selamatlah Nabi Musa. Malah Nabi Musa tinggal di istananya nih. Karena waktu itu istri Fir'aun yang bernama Asiyah sedang mandi. Dia nyengok ada yang kanyut itu. Dia nyuruh bayi-bayi, coba kamu ambil apa itu? Waktu ternyata bayi. Nah, langsung dijadikan oleh Allah Asiyah tadi jatuh hati, cinta, senang, sayang sama bayi ini, bayi Musa ini. Maka gak balik. Fir'aun dah marah. Katanya, jangan ini, bunuh ini. Jangan-jangan yang ini kayak bakal ngancur kerajaan kita nih. Kata si Asiyah, mana pikir kamu budak macam ini membunuh apa ini? Lucu main ini. Hanya ya karena ya itulah Fir'aun, segagah-gagahlah Fir'aun, sehebat-hebatlah raja, masih takluk juga dengan bini. Ya tak?
Tapi Fir'aun dijadikan oleh Allah sayang juga dengan Nabi Musa ni. Sayang. Oh, di pangkunya Nabi Musa ni. Dah agak-agak main agak-agak bacak merangkak pangkunya. Nabi Musa tu di pangku ngawasi janggutnya Fir'aun ni. Apalah dijengok Nabi Musa waktu itu dia awal janggutnya. Dipangku oleh Fir'aun. Oleh Nabi Musa janggutnya. Janggut apa ni? Aduh, ya kan? Kurang ajar kau ni. Uji Asia, mana akal kamu? Dah kecilnya ni. Dah kata dia ni sengaja naik ke janggut aku ni. Lah budak kecil, mana tahu reti lah. Dah ada pintu dia ni pecah bencian sama aku ni. Janggut aku tarik macam itu ni. Akhirnya sudah. Kita uji. Uji mana? Dia ada disuruh merangkak. Di depan ini ada bara sama kumur. Bara tu kan kalau dijuk angin kan berbara dia kan. Kalau kumur biasa baik. Nak kira-kira kalau kita berakal ini. Nak ngembek bara apa ngembek kumur? Tak salah kumur ada pempek baiklah. Pempek telur kan. Iya, kumur tu nah. Kalau aku tak ada doyan sat kumurnya, nak pempek baik. Ada pempek sama baru api. Ngembek mana kita? Itu kerana berakal. Jadi Nabi Musa ngembek kumur. Tapi begitu nak ngembek kumur, tangannya ditijak oleh Malaikat Jibril. Ditijak. Aja diarahkan dia makan baru api tu. Nah itulah cadel Cadel Nabi Musa tu cadel ngomong. Ini Nabi Musa tak ada jelas ngomong cadel. Karena dia ilatnya tu terbakar baru itu. Nah, untuk menyelamatkan itulah. Nah, kata jingoknya. Kalau dia pintar berakal, tak mungkin nak makan baru api. Pasti dia makan kumur. Nah, benar. Nah, hanya akibatnya Nabi Musa itu cadel. Tapi Nabi Musa AS setiap kali dia berdakwah, dia baca doa dulu. Apa doanya? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani. Wahlul uqdatam, lepaskan ikatan lidahku ini. Yafqahu qawli, sehingga mereka itu yang mendengar ini faham apa yang aku sampaikan. Maka Nabi Musa waktu dia dakwah itu lancar ngomong. Tapi kalau tidak berdakwah cadel lagi. Nah, itu ada sekalian. Nah, jadi di zaman Nabi Musa alaihissalam anak laki-laki yang dibunuh. Di zaman jahiliyah anak betina dibunuh. Anak betina. Kenapa malu? Orang betina tu zaman jahiliyah bu katik gegar bu. Katik gegar, betina katik gegar. Misalnya bapaknya kahwin lagi. Berarti mak apa ini? Itu namanya nyomut. Atau mamut. Mama muda. Ada lagu itu Mama Muda. Mama muda. Aku senang dengan muda. Cuma cak amat nak marah baik. Aku setuju. Cuma tiap kali dengan Mama Muda itu cak amat nak marah baik. Kamu apa ini? Aku setuju. Maksud iramanya tu kan. Ngomong dengan lagunya itu Mama Muda itu kan. Nah, jadi kalau boleh mama muda atau mak tiri, itu kalau bapaknya meninggal, nah itu mama muda dia ini jadi milik anaknya. Nak dipakai boleh. Nak dipakai oleh anaknya. Jadi barang warisan. Nak dijual boleh. Atau nak pegadaian misalnya, atau nak pokoknya terserah bebas. Jadi seperti barang, seperti ninggalkan kebun, ninggalkan haiwan itu, ninggalkan bini. Nah, jadi kalau bapaknya berbini lagi, cantik, muda, bukan main anaknya ni kapanlah abah ni matinya. Kapanlah abah ni mati. Nah, begitu abahnya mati, ya khairnya.
Jadi yang bini abang tadi jadi punya dia. Bukan jadi hak dia, jadi hamba dia, jadi budak dia. Terserah nak dia apa ke, nak dipakai tu, nak dijual segala. Nak dimerdekakan terserah. Nah, itu dia kan dah hati harga. Sedangkan di dalam Islam, kalau bapaknya menikah lagi, maka bini muda bapaknya ni adalah jadi ibunya, mulia. Nah, jadi adik kan, maka bangsa jahiliyah tadi waktu itu, bangsa Arab zaman jahiliyah itu mereka merasa malu kalau punya anak betina. Jadi mereka bunuh. Nah, kita juga kadang-kadang ada sebagian waktu zaman Kabir dulu, lebih hebat lagi kita ini. Lanang betina kita bunuh. Bahkan belum lahir lah kita stop dulu. Adanya Kabir itu. Nah, kemudian yang ketiga, mereka tanam anak-anak perempuan mereka hidup-hidup karena takut malu dan celaan. Nah, sama lah ini. Jadi mereka kalau punya anak tadi, dan sebagian kecil juga yang punya anak lanang mereka bunuh karena takut miskin, takut melarat. Tapi yang lebih terkenal itu adalah punya anak betina yang mereka kubur hidup-hidup. Termasuklah ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni pernah menguburkan anaknya hidup-hidup. Ya Allah. Diajaknya main anaknya ni padang pasir. Main peta umpet Dibikin apa? Lubang. Waktu Sayyidina Umar ngeduk lubang itu kan berkeringat. Nah, oleh anaknya diusap pakai bajunya. Abah keringat Anwar sini bah. Diusap pakai bajunya. Diusap oleh anaknya dengan baju anaknya. Ngusap keringat bapa. Padahal tak tahu kalau lubang ini bakal dikubur dia. Nah, sudah selesai naik Umar. Suruhnya anaknya malah turun. Naik lagi, turun lagi Umar. Nah, kemudian Umar naik, anak turun. Anak dia naiknya Umar turun. Umar naik, anak turun langsung timbun. Pakai abah. Itu saya rumah nangis. Tak kenang. Subhanallah. Zaman itu kan. Jadi kalau masih zaman jahiliyah dulu kita ini, katik emak kita lah sudah lahir kita. Apalagi zaman Nabi Ismail yang disembelih itu, kalau jadi disembelih itu, habis lanang kan. Apalagi gemuk-gemuk laju bulan haji ni. Nah, yang terakhir adalah mereka orang-orang yang suka berselisihan, yang suka bertengkar lantaran sekecil-kecil. Sebab segolongan dari mereka memerangi akan segolongannya. Ini kacau, zaman tu betul-betul kacau balau. Jadi galak ribut, galak bertengkar. Padahal masalah cuma sepele. Sudah bertengkar ini bergocor, berbalak, bertujahan, serang-serangan. Jadi dari peribadi akhirnya keluarga, antar keluarga, akhirnya antar kampung, antar marga, antar suku. Jadi kacau balau luar biasa. Inilah keadaan sebelum datangnya Islam. Nah, setelah Islam datang, Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau berdakwah, memperbaiki keadaan umat, keadaan masyarakat, orang Arab, jahiliyah. Nah, barulah mereka mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Islam yang dibawa oleh Nabi SAW untuk memberikan nur cahaya, mengajak umat dari alam kegelapan menuju ke alam terang-terang, dari alam kejahiliaan menuju ke alam pengetahuan, dari alam kesyirikan menuju alam keimanan. Dan alhamdulillah dakwah Nabi SAW sampai kepada kita ini, dan kita sampai malam ini, dan mudah-mudahan sampai kita mati kaget tetap menjadi sebagai orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad salatan tamlau biha qulubana nuran wa salahan wa surura wa tarzuqna biha rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan midrara.
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kulli syai'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal suyuf wal mukhtalif syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia wa Palembang Darussalam khassah wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu